Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Catunang bhikkhave sattanang ananubuddha apattiveda evamidang tigamadhanang samsaritang sandhavitang mamanjeva tumhakanca. Yang saya hormati para Rama-Ramani, yang saya hormati pula para pengurus Nalanda Foundation dan juga segenap sivitas akademika Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda. Yang berbahagia Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada kesempatan malam hari ini sungguh merupakan kebahagiaan bagi kita semua, walaupun di tengah-tengah pandemik COVID-19 kita semua masih bisa melakukan peringatan salah satu hari raya besar bagi umat Buddha, yaitu Hari Asada, yang pada tahun ini merupakan 2565 tahun Buddhisera tahun 2021. Dan tentu dalam perayaan Asada ini, sebagai umat Buddha yang berbakti kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, sudah selayaknya, sudah sepatutnya untuk memperingatinya dengan melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat, yang tentu salah satunya adalah kembali merenungkan ajaran Sang Buddha. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, seperti yang kita ketahui bersama bahwa peringatan Asada ini adalah untuk memperingati khotbah pertama yang dibabarkan oleh Sang Buddha, yang kita kenal sebagai Dhammacakkappavattana Sutta. Dan sesungguhnya setiap kali kita memperingati hari Asada ini, kita diingatkan kembali sebuah keberuntungan, terutama kita sebagai umat Buddha, yang karena berkenannya Sang Buddha untuk membabarkan Dhamma kepada kita semua, sekarang kita mempunyai keuntungan untuk masih bisa mendengarkan Saddhamma, masih bisa mendengarkan yaitu ajaran Sang Buddha, ajaran sejati yang membawa kepada pencerahan. Sang Buddha mengatakan bahwa untuk terlahir sebagai manusia merupakan sesuatu yang sangat sulit. Dibutuhkan sebuah atau katakan kebajikan yang tidak sedikit agar makhluk bisa terlahir sebagai manusia. Dan sekarang kita sudah terlahir sebagai manusia. Tetapi sesungguhnya ada sesuatu yang lebih sulit lagi ketimbang terlahir sebagai manusia, yaitu adalah munculnya seorang Buddha. Dan kita sekarang masih berada di periode, di masa di mana ada Buddha. Walaupun Sang Buddha telah parinibbana, tetapi kita sekarang hidup di masa di mana ada Buddha, yaitu Buddha Gautama. Dan itu adalah keberuntungan, selain kita terlahir sebagai manusia. Tetapi ada satu hal lain lagi yang jauh lebih sulit yang kita peroleh.
dalam kehidupan kita di alam tumimba lahir, yaitu mempunyai kesempatan untuk mendengarkan ajaran Sang Buddha. Kalau terlahir sebagai manusia, dalam pengembaraan di alam tumimba lahir, kita sudah sering terlahir sebagai manusia. Dan kemudian ketika Buddha muncul, ya barangkali kita juga terlahir di mana di era ada Buddha. Tetapi walaupun Sang Buddha muncul, tidak semua orang mempunyai kesempatan untuk bisa mendengarkan ajaran beliau. Hanya ketika kita memperoleh kebajikan yang besar, kita mempunyai kesempatan untuk mendengarkan ajaran beliau. Dan sekarang kita masih mendengarkan ajaran beliau. Kita masih mempunyai kesempatan untuk mendengarkan Saddhamma, ajaran sejati. Dan itu merupakan keuntungan yang luar biasa. Sekarang kita bisa mendengarkan ajaran beliau yang membawa kepada pencerahan, tentu karena kasih sayang Sang Buddha. Berkenannya Sang Buddha untuk mengajarkan Dhamma kepada manusia. Dalam sejarahnya kita tahu bahwa pada saat Sang Buddha tidak lama mencapai pencerahan, sesungguhnya beliau tidak mempunyai niat untuk membabarkan Dhamma. Beliau berpikir bahwa apa yang telah beliau capai ini merupakan pencapaian, merupakan ajaran yang sangat sulit untuk dipahami. Beliau mengatakan, Mayang damo adigato gambiro dudaso duranubuto santo panito atta kawacaro nipuno pandita bedanio. Bahwa apa yang telah saya capai itu sangat dalam, sulit dilihat, sulit untuk dipahami. Mempunyai kualitas yang begitu mendamaikan, yang agung, dan tidak bisa dimengerti hanya dengan logika. Walaupun kita sering mengatakan ajaran Buddha itu sangat masuk akal, masuk logika kita. Tetapi sebenarnya ajaran Buddha yang sifatnya agung, sifatnya mendamaikan, itu tidak bisa dimengerti hanya dengan logika atau kawacaro. Dan ajaran Buddha ini sangat halus, nipuno. Dan hanya mereka yang bijaksana yang akan mampu untuk merealisasi. Nah, sementara belum mengatakan bahwasanya kebanyakan manusia zaman sekarang, zaman Sang Buddha dan juga tentunya sekarang, umumnya terlena, terseret, terbawa oleh nafsu kesenangan indera. Dan ketika kehidupan kita itu terseret, terbawa oleh kesenangan indera, maka sangat sulit untuk bisa memahami ajaran beliau. Sangat sulit untuk bisa merealisasi apa yang telah beliau capai. Karena ajaran Sang Buddha ini tidak lain adalah Padisotagami. Hanya mereka yang pergi melawan arus kesenangan indera yang akan sedikit demi sedikit memahami ajaran beliau. Sementara kebanyakan manusia ini, kebanyakan makhluk adalah Anusotagami. Pergi mengikuti arus kesenangan indera. Nah, karena melihat hal inilah maka beliau merasa bahwa kalau nanti mengajarkan Dhamma tidak akan ada yang mengerti apa yang telah beliau capai, apa yang telah beliau realisasi. Itulah kemudian batin beliau mengarah kepada yaitu kenyamanan. Jadi apo sukataya citang namati. Artinya mengarah kepada easiness. Jadi tidak mempunyai niat untuk mengajarkan Dhamma. Tetapi untungnya adalah Brahma Sahampati. Mengetahui pikiran Sang Buddha, kemudian Brahma Sahampati ini datang kepada Sang Buddha dan menunjukkan bahwa walaupun sedikit, ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu, sedikit kotoran batin yang akan mengerti ajaran yang disampaikan oleh Sang Buddha. Nah, kalau makhluk-makhluk ini tidak mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan Dhamma, maka mereka kehilangan sebuah ajaran yang sangat berharga yang bisa membawa kepada pembebasan.
Nah, karena hal itulah kemudian Brahma Sampati memohon kepada Sang Buddha untuk mengajarkan Dhamma. Dan baru pada waktu itulah kemudian Sang Buddha melihat dengan kekuatan kesaktiannya, dengan abinya, dengan yaitu nyana jala atau jaring pengetahuan, dan melihat. Dan memang ternyata benar ada makhluk-makhluk yang walaupun sedikit, tetapi mereka akan mengerti Dhamma. Karena mereka memiliki sedikit debu di matanya. Mereka memiliki sedikit kotoran batin di batinnya. Sehingga mereka akan mengerti Dhamma. Dan dari itulah kemudian beliau juga memutuskan untuk mengajarkan Dhamma. Untuk membuka kepada seluruh manusia dan dewa untuk bisa mencicipi Dhamma yang telah beliau capai. Kemudian Sang Buddha berpikir, kira-kira siapa yang paling pantas, yang paling layak untuk pertama kali mendengarkan Dhamma beliau, yang memang batinnya sudah matang. Maka muncullah dalam pikiran beliau bahwa Alara Kalama dan Udakarama Buddha adalah dua orang yang sangat pantas untuk bisa memahami Dhamma dan sangat pantas untuk bisa mendengarkan Dhamma untuk pertama kalinya. Tetapi kemudian para dewa memberitahukan bahwa dua orang ini telah meninggal. Dan Sang Buddha sendiri juga melihat dengan batinnya ternyata dua orang ini sudah meninggal. Dan sangat disayangkan mereka meninggal di alam arupa jana. Jadi di alam yang satunya adalah ya Akincana Yatana, kemudian yang lainnya adalah Newasanya Nasanya Yatana. Yang mana tidak memungkinkan makhluk-makhluk yang berada di sana bisa mempunyai kesempatan untuk mendengarkan Dhamma. Dan tidak memungkinkan pula bahwa seseorang bisa mengajarkan Dhamma kepada mereka yang terlahir di alam arupa jana. Nah, oleh sebab itu Sang Buddha kemudian berpikir lagi, siapa kira-kira yang pantas untuk menerima Dhamma beliau pertama, yang memang batinnya memang sudah matang. Terpikirlah di batin Sang Buddha adalah Pancawagya. 5 biku, 5 petapa pada waktu itu, yaitu Kondanya, Mahanama, Wapa, Badya, dan Asaji. Yang mana 5 petapa ini telah mengikuti ketika Sang Buddha masih sebagai seorang bodhisattva, ketika berada di hutan Urvela mempraktikkan penyiksaan diri. 5 petapa ini adalah orang-orang yang sudah lama mencari pembebasan, mencari pencerahan, mencari cara, mencari jalan untuk terbebas dari penderitaan. Nah, sehingga Sang Buddha melihat bahwa 5 petapa ini mempunyai kapasitas untuk bisa mengerti Dhamma yang akan diajarkan oleh beliau. Dari situlah kemudian Sang Buddha melakukan perjalanan jauh dari Senani Gama, yaitu kampung Senani di mana ya sekarang dikenal sebagai Buddhagaya, menuju Isipatana. Tetapi sesampainya di Isipatana, ketika 5 petapa ini melihat Sang Buddha itu datang dari kejauhan mendatangi mereka, mereka telah bersepakat satu sama lain. Pokoknya ketika Sang Buddha datang, ya mereka berpikir masih sebagai seorang petapa biasa, yaitu Gautama. Ketika beliau datang, pokoknya tidak usah disambut. Karena dia sudah gagal dalam pencarian untuk mencari pembebasan, untuk mencari jalan yang membawa kepada pembebasan dari segala duka. Dipikirnya Sang Buddha ini sudah gagal pada waktu itu, sehingga mereka berpikir untuk tidak menyambutnya. Kalau misalnya datang, ya sudah, biarkan duduk dengan sendirinya, tidak usah disambut, tidak usah dipersiapkan. Tetapi ketika Sang Buddha datang, semakin dekat dan dekat, dan mereka melihat keagungan, kewibawaan, ketenangan yang ada pada Sang Buddha, mereka tidak bisa berdiam diri. Ada yang menyambut Sang Buddha, ada yang mempersiapkan tempat duduk, ada yang mempersiapkan air untuk cuci kaki, cuci tangan. Namun walaupun demikian, di awal tetap mereka berpikir bahwa Sang Buddha ini belum mencapai pencerahan. Ketika Sang Buddha mengatakan bahwa sang jalan yang membawa kepada pembebasan dari duka, dari penderitaan sudah ditemukan, mereka berpikir bahwa Sang Buddha ini berbicara tidak benar. Hanya ketika Sang Buddha mengatakan bahwa bertanya, apakah selama ini saya pernah berkata bohong kepada kalian?
Pada saat kita bersama-sama di hutan Uruvela, apakah pernah berkata bohong pada kalian? Baru kemudian mereka sadar bahwa selama ini Sang Buddha Petapa Gautama tidak pernah satu kali pun berkata bohong. Apa yang beliau katakan selalu benar, selalu merupakan fakta. Nah, dari situlah kemudian mereka percaya bahwa Sang Buddha telah mencapai pencerahan, telah mencapai sama Sang Buddha, pencerahan yang sempurna. Nah, sehingga mereka yang tadinya menyapa Sang Buddha dengan sapaan awuso, yaitu sapaan teman, kemudian mereka menyapa Sang Buddha dengan sapaan bhante, artinya yang terhormat. Nah, dari situlah kemudian Sang Buddha mengajarkan Dhamma yang sekarang kita kenal sebagai Dhammacakkappavattana Sutta yang kita peringati di setiap tahun. Nah, apa isi Dhammacakkappavattana Sutta? Dan ini yang paling penting yang harus kita renungkan dalam setiap kita, yaitu memperingati perayaan atau katakan hari Asada. Dan tentu tidak hanya sekedar, yaitu pada saat kita memperingati Asada, tetapi ajaran yang ada di dalam Dhammacakkappavattana Sutta ini merupakan ajaran inti dari Sang Buddha. Mengapa? Karena disinilah Sang Buddha mengajarkan 4 kebenaran mulia, yang mana ini menjadi inti ajaran Sang Buddha. Dan ini pula adalah ajaran yang membawa kepada setiap orang untuk bisa terbebas dari duka, dari penderitaan. Tanpa ajaran ini, maka tidak mungkin seseorang untuk terbebas dari duka. Itulah kenapa Sang Buddha pernah mengatakan kepada kita semua, bahwasanya apa yang beliau ajarkan sesungguhnya dari dulu sampai sekarang itu tidak lain adalah tentang penderitaan dan tentang jalan atau tentang lenyapnya penderitaan. Yang tidak lain adalah tentang 4 kebenaran mulia. Karena 4 kebenaran mulia inilah yang akan membawa kepada terbebasnya seseorang, terbebasnya makhluk dari penderitaan. Maka di depan, di awal yaitu Dhammadesana ini saya kutip satu pernyataan Sang Buddha. Yang Sang Buddha mengatakan, Catunang bhikkhave saccanang, ananu bodha apa di Veda, ewa midang digamadanang sangsaritang sandavitang mamancewa tumhakanca. Wahai para biku, karena tidak memahami dan tidak menembus 4 kebenaran, Catunang saccanang, yang tidak lain adalah 4 kebenaran mulia, maka saya dan kalian telah begitu lama mengembara dan berkelana di alam tumimba lahir. Dengan kata lain bahwa hanya ketika kita mampu untuk memahami, menembus 4 kebenaran mulia ini, maka terbebasnya dari penderitaan memungkinkan untuk dicapai. Tetapi kalau kita tidak memahaminya, ya memang kita masih harus berusaha. Dan itulah kenapa Dhammacakkappavattana Sutta ini dikatakan sebagai khutbah pertama. Sesungguhnya pada saat Sang Buddha mencapai pencerahannya, beliau telah memberikan beberapa wejangan kepada beberapa orang. Misalnya kepada Tapusa dan Balika, 2 pedagang. Kemudian kepada yaitu Naga Mucalinda. Kemudian juga ada seorang Brahmana datang ketika Sang Buddha berada di sekitar daerah pohon Bodhi. Memberikan wejangan. Tetapi apa yang diwejangan oleh Sang Buddha bukan inti ajaran beliau. Nah, inti ajaran beliau pertama kalinya diberikan Sang Buddha pada Pancawaggiya. Dan itulah kenapa kemudian dikatakan bahwa Dhammacakkappavattana Sutta ini dikatakan sebagai pemutaran roda Dhamma. Roda Dhamma yang pertama kali. Yang mana setelah diputar, maka tidak ada satupun makhluk, apakah Brahma, Dewa, Mara, manusia, siapapun yang bisa memutar balik. Artinya ketika Sang Buddha telah memutar Dhamma yang membawa kepada pencerahan, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa menghalang-halangi, yang bisa menghentikan. Dan itulah mengapa Dhammacakkappavattana Sutta ini sebagai khutbah pertama Sang Buddha kemudian dirayakan, diperingati oleh setiap umat Buddha di seluruh dunia dari zaman dulu sampai zaman sekarang.
Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, di dalam Dhammacakkappavattana Sutta ini, Sang Buddha tentu kepada Pancawagya tidak kemudian membabarkan Dhamma langsung kepada poinnya. Nah, seperti biasanya Sang Buddha ini ketika membabarkan Dhamma kepada audiens, selalu akan mengawali dengan hal-hal yang membuat pendengar ini menjadi, yaitu terbebas dari kotoran batin. Paling tidak adalah niwarana panca atau 5 rintangan batin. Memberikan ajaran, memberikan khutbah agar para pendengar ini terbebas yang pertama kali adalah dari pandangan salah. Nah, pada waktu itu kita ketahui bahwa Pancawagya ini sebenarnya mempunyai 2 pandangan salah, 2 pemikiran yang salah. Yang pertama adalah mereka berpikir bahwa Sang Buddha ini ketika masih bodhisattva mempraktikkan penyiksaan diri dan kemudian meninggalkan penyiksaan diri, Petapa Gautama bodhisattva ini kembali kepada kesenangan indera. Berpikir bahwa Sang Buddha ini sudah kembali kepada praktik mencari kesenangan indera. Ini yang pertama, yang ada dalam pikiran Pancawagya. Nah, yang kedua, mereka masih berpikir bahwa satu-satunya jalan, satu-satunya cara untuk terbebaskan, untuk mencapai pencerahan tidak lain adalah dengan menyiksa diri, dengan praktek penyiksaan diri. Yang itu telah dipraktikkan oleh banyak petapa pada zaman Sang Buddha. Kaum Jaina, kaum Acelaka, kaum Ajiwaka, mereka banyak yang mempraktikkan praktik penyiksaan diri dengan tujuan untuk mencapai pencerahan. Oleh sebab itu, sebelum Sang Buddha membabarkan khutbah yang inti, yang tidak lain adalah 4 kebenaran mulia, beliau pertama memberitahukan tentang 2 praktik yang ekstrim, 2 praktik yang tidak bermanfaat, yang tidak layak, tidak patut untuk dipraktikkan oleh mereka yang meninggalkan kehidupan berumah tangga, mereka yang mencari pembebasan. Tentu, 2 praktek ini tidak hanya tidak layak untuk dipraktikkan oleh kaum pabajita atau yang meninggalkan kehidupan berumah tangga, tetapi oleh siapapun. Bahkan seorang berumah tangga pun juga tidak layak untuk mempraktikkan 2 cara, yaitu kehidupan ini, kalau tujuan hidup, apalagi sebagai umat Buddha, adalah untuk membebaskan diri dari penderitaan. Nah, yang pertama adalah Kamesu Kama Sukali Kan Yoga, yaitu praktek untuk mengejar kesenangan indera. Nah, ini penting sekali diberikan kepada Pancawagya karena mereka masih berpikir bahwa Sang Buddha ini sudah kembali kepada kesenangan indera. Tetapi Sang Buddha mengatakan bahwa praktik mengejar kesenangan indera ini tidak layak, tidak patut untuk dipraktikkan oleh pabajita, oleh yang meninggalkan kehidupan duniawi. Mengapa? Karena praktek mengejar kesenangan indera ini hino, gamo, putu, janiko, anario, anatta, sanghito. Karena praktek ini adalah praktek rendahan, hina. Jadi kata hina itu ya sebenarnya sama artinya seperti dalam bahasa Indonesia, yaitu rendah. Gamo yang seringkali diterjemahkan sebagai vulgar. Artinya sebenarnya adalah ya dengan kata yang sebenarnya agak yaitu artinya itu kampungan ya. Jadi gamo itu artinya kampungan. Jadi kalau di dalam kitab ulasan itu dikatakan sebagai gama wasinang santako. Jadi semacam hal-hal yang menjadi milik orang-orang yang tinggal di kampung. Artinya adalah praktek yang sebenarnya ya kampungan. Jadi kalau kita bicara tentang spiritualitas Dhamma, itu yang namanya kampungan itu bukan karena kita tinggal di kampung. Tetapi siapapun yang hidupnya hanya demi mengejar kesenangan indera. Tidak ada pikiran yang lain, pokoknya bersenang-senang saja. Pokoknya enjoy saja. Tidak ada pemikiran untuk berbuat kebajikan, tidak ada pemikiran untuk bagaimana mengembangkan batinnya, hanya pokoknya bersenang-senang mencari kesenangan indera, itu adalah praktik kampungan. Kamu. Putu janiko adalah praktek yang sifatnya itu adalah umum. Nah, putu janiko itu dikata putu jana. Jadi putu itu artinya banyak, jana itu manusia banyak. Manusia pada umumnya. Nah, praktek mengejar kesenangan indera ini adalah praktek yang umum sekali.
Mengapa? Ya karena pada umumnya manusia dan para dewa itu yang mencari kesenangan indera. Maka potu janika, anario, tidak mulia, anata sang itu tidak memberikan manfaat. Artinya tidak membawa kepada pencerahan. Nah, oleh sebab itu, praktek mengejar kesenangan indera ini yang tidak bermanfaat, yang tidak membawa kepada pencerahan, yang tidak membawa kepada kebijaksanaan, yang sifatnya adalah umum sekali, tidak layak, tidak patut untuk dipraktikkan oleh mereka yang meninggalkan kehidupan duniawi atau siapapun yang mencari jalan untuk mencapai pembebasan dari duka. Dan kita tahu bahwa di dalam khotbah-khotbah Sang Buddha seringkali Sang Buddha memberikan yaitu semacam peringatan atau warning, wejangan kepada kita bahwa mencari kesenangan indera ini sebenarnya berbahaya. Mengapa? Karena sementara kepuasan yang diperoleh dari kenikmatan kesenangan indera ini sedikit, bahaya lebih banyak, maksudnya penderitaan lebih banyak, dan bahayanya justru akan lebih banyak lagi. Jadi beliau mengatakan, apa sada bikawi kama, bahuduko eta bio adinawo, bahwa kesenangan indera itu memberikan sedikit kepuasan. Sementara penderitaan yang muncul dari kesenangan indera ini lebih besar. Lebih besar lagi adalah bahaya. Bahaya yang bisa muncul, yang timbul dari yaitu praktik mengejar kesenangan indera. Mengapa? Sekarang kita bisa melihat dalam kehidupan kita, banyak orang yang melakukan tindak kejahatan. Hanya untuk apa? Untuk mendapatkan kesenangan indera. Orang berani melukai, berani membunuh, berani mengambil apa yang tidak diberikan, berani melakukan tindakan asusila, berani berbohong, suap, bribing, dan sebagainya, melakukan berbagai macam tindak kejahatan disebabkan karena apa? Ingin mendapatkan kesenangan indera. Dan itu berbahaya. Berbahaya dalam kehidupan sekarang, dan sesuai dengan hukum karma, hukum sebab akibat, berbahagia dalam kehidupan mendatang. Ya, sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Sang Buddha bahwa kejahatan membawa kepada penderitaan, bahkan kelahiran di alam-alam yang tidak menguntungkan. Wini patang dugating nerayang. Jadi artinya bahwa bisa terlahir di dalam yaitu alam yang sifatnya jatuh, wini patang. Jadi alam yang sifatnya itu tidak menguntungkan. Alam yang dalam merupakan penderitaan dugating, dan alam bahkan alam neraka. Itu adalah bahaya dari seseorang yang hidupnya hanya mengejar kesenangan indera. Dan tentunya dengan hanya hidup mengejar kesenangan indera, pencerahan tidak akan tercapai. Dan ini penting terutama kepada Pancawagya untuk diberitahukan agar mereka sadar bahwa Sang Buddha tidak kembali kepada kesenangan indera. Nah, kemudian yang kedua, praktik yang sifatnya adalah ekstrim, yang kedua adalah Atta Kila Matanu Yoga, yaitu praktik untuk menyiksa diri. Ya. Jadi kalau secara harfiah, Atta Kila Mata Anu Yoga itu ya artinya Atta itu diri sendiri. Nah, Kila Mata itu sebenarnya artinya lelah, capek. Ya. Nah, Anu Yoga itu ya praktik intensif. Ya, artinya praktik yang intensif yang membawa diri sendiri menjadi lelah. Dalam hal ini mengacu kepada praktik penyiksaan diri. Nah, hal ini perlu diberitahukan kepada Pancawagya untuk meluruskan pandangan mereka. Karena Pancawagya sekali lagi berpikir bahwa hanya satu-satunya jalan yang bisa membawa kepada pencerahan adalah praktik menyiksa diri. Yang pada waktu itu ketika Sang Buddha masih sebagai seorang bodhisattva, selama 6 tahun juga mempraktikkan penyiksaan diri. Dan bahkan lebih ekstrim, lebih keras daripada orang-orang yang lainnya. Tetapi Sang Buddha tidak mencapai apa-apa. Nah, itulah mengapa belum meninggalkan praktek penyiksaan diri. Dan dari pengalaman inilah kemudian Sang Buddha mengatakan bahwa praktek penyiksaan diri ini juga tidak bermanfaat. Hanya membawa kepada duka, anarya, anatta sanghita. Membawa kepada penderitaan yang lebih secara fisik. Bahkan bisa membawa kepada penderitaan secara batin.
Dan juga anaria, tidak mulia, anata sanghita, tidak memberikan manfaat, tidak membawa kepada pencerahan. Nah, hal ini disampaikan kepada Pancawagya agar mereka sadar, yang pertama bahwa Sang Buddha tidak kembali kepada kesenangan indera, yang kedua bahwa praktek penyisaan diri yang selama ini dianggap sebagai satu-satunya jalan yang membawa kepada pencerahan juga bukan merupakan jalan. Nah, tentunya Sang Buddha tidak berhenti di sini. Sang Buddha juga menyampaikan bahwa meninggalkan dua praktek yang ekstrim ini, ubo ante anupagama. Anupagama artinya tidak mendekati, meninggalkan. Ubo ante, dua praktik yang ekstrim. Ante itu berkata anta artinya ujung. Nah, jadi ujung pinggiran begitu. Nah, meninggalkan dua praktek yang di dua ujung ini, atau katakan yang ekstrim gampangnya, kemudian Sang Buddha merealisasi Majjhima Patipada, yaitu jalan tengah. Yang mana jalan tengah inilah yang membawa kepada pencerahan, pengetahuan, kebijaksanaan, membawa kepada nibbana, membawa kepada lenyapnya segala bentuk penderitaan. Nah, jalan tengah inilah yang kemudian digunakan untuk membawa kepada lenyapnya akhirnya duka. Bukan dengan yaitu mencari kesenangan indera dan juga bukan dengan menyiksa diri. Lantas yang dimaksud sebagai jalan tengah itu seperti apa? Yang tidak lain adalah jalan mulia berunsur 8. Yang terdiri dari pertama adalah samadhi, pandangan benar, sama sangkapa, pikiran benar atau semacam kehendak yang benar, sama waca, ucapan benar, sama kamanta, perbuatan benar, sama ajiwa, penghidupan benar, sama wayama, daya upaya benar, sama sati, perhatian benar, dan sama samadhi, konsentrasi yang benar atau keteguhan batin yang benar. Nah, jalan mulia berunsur 8 inilah yang dijadikan sebagai jalan yang membawa kepada pencerahan, dan ini adalah jalan tengah, Majjhima Patipada. Barangkali pertanyaannya adalah, mengapa jalan mulia berunsur 8 ini dikatakan sebagai jalan tengah, Majjhima Patipada? Apakah Majjhima Patipada ini sebagai jalan tengah ini adalah seperti jalan di mana separuhnya kita mempraktikkan penyisaan diri, kemudian separuhnya lagi mempraktikkan yaitu mencari kesenangan indera? Apakah demikian? Tentu adalah tidak. Seperti yang tadi disampaikan bahwa Majjhima Patipada ini adalah ubo ante anupagama, yang menghindari dua jalan ekstrim. Artinya bukan jalan yaitu mencari kenikmatan indera dan juga bukan jalan menyiksa diri. Tetapi memang kalau kita perhatikan seperti berada di tengah-tengah. Majjhima Patipada jalan tengah. Kenapa bisa demikian? Coba, kalau kita perhatikan, dalam kita mempraktikkan jalan mulia berunsur 8 yang tadi telah disebutkan, seseorang masih diperkenankan untuk menggunakan berbagai fasilitas yang mendukung. Jadi tidak menyiksa diri. Artinya apa? Artinya masih makan. Makan juga cukup. Ya, kalau kami para Bante ya makan 1 kali atau 2 kali sebelum tengah hari cukup. Jadi tidak sampai menyiksa diri yang kemudian tidak makan, sampai kalau makan pun juga sangat sedikit. Bahkan dalam praktek penyisaan diri kadang-kadang seseorang makan kotorannya sendiri atau makan kotoran sapi, dilakukan. Dan tentu ini sangat berbahaya. Nah, tetapi dalam praktek jalan mulia berunsur 8, ya kita masih makan. Makan dengan apa? Dengan profesional, mata nyuta cak batasming. Ya, mengetahui ukuran di dalam makan, proporsional sesuai dengan yaitu kebutuhan kita. Ya, 1-2 kali sehari sudah cukup. Kita juga masih diperkenankan untuk mengenakan pakaian. Kami para biku mengenakan jubah. Berbeda kalau mempraktikkan penyisaan diri, telanjang. Pada zaman Sang Buddha banyak sekali
para petapa yang mereka mempraktikkan praktek penyiksaan diri dengan tidak mengenakan pakaian. Telanjang. Mereka disebut kaum acelaka, kaum telanjang. Termasuk mereka yang dari yaitu Niganta, yaitu kaum Jainism juga mereka yaitu mempraktikkan praktek yang beberapa di antara mereka adalah praktek di mana tidak mengenakan pakaian. Telanjang. Dan itu ekstrim sekali, apalagi kalau terjadi di India yang mereka mempunyai 3 musim yang ekstrim. Kalau panas-panas sekali, kalau dingin-dingin sekali, kalau hujan banyak banjir. Nah, tetapi mereka tidak mengenakan pakaian, menyiksa diri. Tetapi dalam praktek Jalan Buddha 78, ya masih mengenakan pakaian, digunakan pakaian untuk melindungi tubuh. Dan juga tentu masih menggunakan shelter, menggunakan rumah, menggunakan yaitu tempat berteduh. Apakah vihara, kuti, paling tidak gua, masih menggunakannya. Artinya tidak sampai kemudian ya katakan tidak menggunakan tempat berteduh. Bahkan dalam komunitas yaitu para biku, walaupun ada beberapa orang yang mempraktekkan praktek bertangga disebut abokase, yang hidupnya di luar, tidak di atas, di bawah bangunan, tetapi setiap masa wasa diharuskan untuk hidup di yaitu di kuti atau di tempat berteduh di musim hujan. Ya karena apa? Ketika musim hujan kita tinggal di luar, itu berbahaya sekali. Nah, artinya dalam praktek Jalan Buddha 78, seseorang itu masih menggunakan fasilitas, tidak menyiksa diri. Tetapi di saat yang sama juga tidak sampai terseret terbawa kepada kesenangan indera. Menggunakan fasilitas hanya untuk menyokong tubuh agar bisa apa? Bisa mempraktikkan ajaran dengan lebih baik. Tidak berlebihan untuk misalnya yaitu bersenang-senang. Tidak demikian. Jadi menghindari penyiksaan diri, masih menggunakan fasilitas, tetapi juga tidak terseret ke dalam yaitu kesenangan indera. Dan di saat yang sama, seseorang juga dalam praktek Jalan Buddha 78 ini, juga seseorang masih harus berupaya keras maksimal untuk terutama mempraktikkan atau melatih batin dalam praktek kepetapaan, ya dalam hal ini misalnya kami para biku, yang dalam hal ini tentu mengacu kepada yaitu samawayama. Harus ada usaha yang maksimal, yang intensif. Jadi betul-betul yaitu tidak bersenang-senang hanya sekedar mencari kesenangan indera, tetapi harus ada upaya yang maksimal untuk bisa terbebaskan dalam pengolahan batin, yaitu samawayama. Tetapi walaupun demikian tidak sampai terseret kepada praktek menyiksa diri. Nah, jadi kita bisa melihat ada upaya yang mana itu adalah lawan dari mencari kesenangan indera, tetapi walaupun demikian tidak sampai ekstrim menyiksa diri. Kemudian ada penggunaan fasilitas yang itu bukan penyiksaan diri, tetapi juga tidak sampai terseret terbawa oleh kesenangan indera. Dan itulah Majjhima Patipada. Nah, kemudian Sang Buddha menyampaikan bahwa pada akhirnya beliau mengapa mengklaim dirinya sebagai seorang sama Sang Buddha yang telah mencapai pencerahan sempurna karena beliau telah memahami 4 kebenaran mulia yang di dalamnya ada 3 tahap 12 faktor. Ti pariwadang 2 sekarang 3 tahap 12 faktor. Dan ini penting sekali, terutama karena ini berkaitan dengan, kalau kita korelasikan dengan yaitu cara bagaimana kita memahami Dhamma, yang tidak lain adalah dengan kita yaitu banyak belajar, kemudian yang kita pelajari harus kita praktikan, baru kemudian kita akan yaitu menembus atau merasakan Dhamma itu sendiri. Nah, Ti pariwadang 2 sekarang ini ya seperti ini. Jadi Sang Buddha mengklaim bahwa kenapa beliau kepada yaitu Mara, Brahma, Samana, Petapa, siapapun,
kepada dunia bahwa beliau telah mencapai sama Sang Buddha karena beliau merealisasi, menembus yaitu 3 tahap 12 faktor dalam 4 kebenaran mulia. Yang mana beliau mengatakan bahwa beliau telah merealisasi bahwa ini duka, ini penderitaan. Yang mana penderitaan yang dimaksud oleh Sang Buddha adalah penderitaan yang pada akhirnya tidak hanya kelahiran adalah penderitaan, usia tua adalah penderitaan, kematian adalah penderitaan. Tidak hanya ketika orang berpisah dari sesuatu, dari orang yang dicintai adalah penderitaan, ketika berasosiasi dengan situasi, kondisi, dan orang yang tidak disukai adalah penderitaan, tetapi Sang Buddha melihat bahwa Pancu Padanakanda juga adalah penderitaan. Bahwa 5 gugusan yang menjadi objek kemelekatan juga adalah penderitaan. Yang dengan kata lain bahwa segala sesuatu yang berkondisi pada akhirnya adalah penderitaan. Sabe sangkara duka. Nah, mengetahui ini, tetapi tidak hanya sekedar mengetahui bahwa ini adalah duka penderitaan, tetapi beliau juga memahami bahwa penderitaan ini, atau dengan kata lain penderitaan, ya kebenaran mulia tentang penderitaan ini harus dipahami secara menyeluruh. Duka sacang parinyeyang. Ini adalah tahapan yang kedua. Nah, tahapan yang ketiga adalah duka sacang ini parinyatang, bahwa kebenaran mulia tentang penderitaan ini telah dipahami secara menyeluruh oleh beliau. Nah, ini 3 tahap yang pertama. Jadi ada duka, tahu bahwa ini duka. Yang kedua, bahwa duka ini harus dipahami secara menyeluruh. Dan yang ketiga, telah dipahami secara menyeluruh. Ini mengacu kepada apa? Seperti kalau misalnya mengetahui ini duka, itu adalah pariyati, teori. Setidaknya kita tahu, wah ternyata ya kehidupan ini pada hakikatnya, pada dasarnya adalah penderitaan. Bahkan yang memberikan kebahagiaan sekalipun, karena itu tidak kekal, itu berubah, maka tidak memberikan kepuasan yang sejati. Karena tidak memuaskan itulah maka disebut sebagai duka. Paling tidak tahu demikian. Tetapi tentu pemahaman seperti ini tidak cukup. Pemahaman seperti ini harus diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, ke dalam praktik, yaitu pati-pati. Untuk memahami secara menyeluruh apa itu duka, harus kemudian yaitu dibawa ke dalam implementasi, ke dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah pati-pati. Baru kemudian pemahaman secara menyeluruh akan diperoleh, yaitu parinyatang. Ini mengacu kepada Patiweda. Nah, jadi ada pariyati, pati-pati, kemudian Patiweda. Nah, kemudian yang kedua adalah tahapan 3 selanjutnya adalah tentang sebab penderitaan. Ya, Sang Buddha mengatakan bahwa ini adalah sebab penderitaan. Dengan kata lain, ada pengetahuan bahwa yang menyebabkan seseorang ini menderita tidak lain adalah tanha. Jayang tanha punubawika nandi raga sagata tatra binandini. Bahwa yang menyebabkan seseorang menderita ini adalah karena nafsu keinginan. Nafsu keinginan yang disertai oleh nandi raga, oleh kesenangan dan juga nafsu ragawi, ini yang membawa kepada penderitaan. Nah, sehingga ketika seseorang atau Sang Buddha mengetahui bahwa ini adalah yang menjadi penyebab penderitaan, maka tahapan kedua adalah bahwa sebab penderitaan ini harus dilenyapkan. Duka samudayang Arya Sacang Pahatabang. Jadi sebab penderitaan ini harus dilenyapkan. Bagaimana melenyapkan? Ya, implementasi ke dalam praktek yang nantinya tentunya adalah praktek Jalan Mulia Berunjuk 8. Nah, baru kemudian ketika ada pati-pati, maka tahapan yang ketiga dalam yaitu kebenaran Arya yang kedua ini akan tercapai, yang tidak lain adalah penyebab penderitaan yang menjadi sebab penderitaan telah dihancurkan,
telah ditinggalkan pahinang. Nah, ini adalah tahapan yang ketiga dari kebenaran Arya yang kedua. Kemudian tahapan selanjutnya dari kebenaran Arya yang ketiga adalah ada pemahaman bahwa ini lenyapnya duka. Artinya tahu bahwa kalau sebab duka ini dilenyapkan, yang tidak lain adalah nafsu keinginan, maka ini yang disebut sebagai lenyapnya penderitaan. Yang tidak lain Sang Buddha mengatakan, ya tasayiwatan haya ase saviraga niroda cago padinisago mudi analayu. Hanya dengan melenyapkan secara total tanha nafsu keinginan itu sendiri, meninggalkan, menghancurkan, membebaskannya, maka disitulah akhir penderitaan akan tercapai. Yang tidak lain adalah nibbana itu sendiri. Atau dengan kata lain adalah paramang sukha, kebahagiaan yang tertinggi adalah dengan melenyapkan tanha itu sendiri. Tetapi tentu memahami demikian secara teori tidak cukup. Maka harus apa? Harus kemudian direalisasi. Akhir duka ini harus direalisasi. Dengan cara apa? Dengan praktik. Maka tahapan yang kedua dalam kebenaran Arya yang ketiga ini adalah duka nirodang Arya sacang saci katabang. Bahwa kebenaran Arya tentang akhir duka ini harus direalisasi. Baru kemudian tahapan selanjutnya akan tercapai, yaitu saci katang, telah direalisasi. Nah, dengan apa? Dengan praktek kemudian patividya penembusan baru dapat tercapai. Nah, ini tahapan yang ketiga dalam yaitu kebenaran Arya yang ketiga, yang mana menjadi 9 faktor. Nah, 3 yang terakhir mengacu kepada yaitu jalan mulia menuju 8 atau jalan yang membawa kepada lenyapnya penderitaan. Yang Sang Buddha mengatakan bahwa ini adalah jalan yang membawa kepada lenyapnya penderitaan. Artinya beliau paham, tahu bahwasanya yang membawa kepada lenyapnya penderitaan tidak lain adalah jalan mulia berunsur 8 yang tadi telah disampaikan. Nah, tetapi kalau hanya memahami demikian tidak cukup. Harus apa? Harus dipraktikkan, harus dikembangkan. Maka tahapan yang kedua adalah jalan mulia berunsur 8 ini yang membawa kepada lenyapnya penderitaan harus dikembangkan. Bhavit tabang. Baru kemudian menjadi bhavitang, telah dikembangkan. Nah, inilah 3 tahap 12 faktor yang secara sempurna direalisasi, ditembus oleh Sang Buddha sehingga beliau mengklaim bahwa beliau mencapai sama Sang Buddha, pencerahan yang sempurna. Intinya dalam yaitu 4 kebenaran Arya di sini, ya kita sebagai umat Buddha ya tidak hanya berteori, tidak hanya sekedar tahu ini duka, ini sebab duka, ini lenyapnya duka, ini jalannya, tetapi bagaimana diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Kita menggunakan yoniso manasikara, perhatian yang bijak untuk melihat segala sesuatu dari konteks 4 kebenaran Arya. Sehingga duka akan dipahami secara menyeluruh. Sebab duka akan ditinggalkan, lenyapnya duka akan direalisasi, dan jalan untuk melenyapkan duka yang tidak lain adalah jalan mulia berunsur 8 dapat dikembangkan secara sempurna, terkembangkan secara sempurna. Sebagai apa? Sebagai alat untuk memahami duka, sebagai alat untuk melenyapkan sebab duka, dan sebagai alat untuk merealisasi akhir duka, akhir penderitaan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, nah dikatakan ketika pembabaran Dhamma ini diberikan oleh Sang Buddha, salah satu dari Pancawagya yang tertua, yang tidak lain adalah kundanya, Bante kundanya, beliau mencapai kesucian Sotapanna yang dengan kata lain mampu menghancurkan 3 belenggu. Beliau merealisasi yang kinci samudaya dhammang sabantang nirodha dhammang. Melihat melalui pengalaman sendiri bahwa segala sesuatu yang muncul karena sebab ternyata semuanya mengalami kepadaman. Dan itu adalah tanda bahwa beliau mencapai kesucian Sotapanna. Dan pada kesempatan itu yang hadir dikatakan tidak hanya yaitu 5 yaitu petapa Pancawagya, tetapi juga
banyak sekali para dewa, terutama para Brahma. Ya, dalam kitab ulasan ada 180 juta Brahma yang hadir dalam, yaitu ketika mendengarkan pembabaran Dhamma yang dibabarkan oleh Sang Buddha. Dan ketika Bante Kundanya mencapai kesucian Sotapanna, kemudian beliau meminta upasampada dari Sang Buddha, dan diupasampada dengan kata ehibiku, yang artinya datanglah biku, ya carang brahmacaryang, artinya praktekkan kehidupan luhur. Dan dari situlah dikatakan yaitu Tiratana muncul, yang tadinya ketika Sang Buddha masih berada di Pakuan Budi bertemu dengan yaitu Tapusa dan Balika baru dua, yaitu Buddha Ratana dan Dhamma Ratana, belum ada Sangga. Tetapi begitu anak kundanya ditabis di upasambada menjadi seorang biku, maka disitulah Sangga muncul, maka menjadi Tiratana, 3 permata muncul di dunia. Dan itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwasanya dalam peringatan Hari Asada ini, mari kita bersama-sama untuk tidak hanya kita melakukan upacara saja, tetapi bagaimana kita merenungkan kembali ajaran Sang Buddha, terutama inti ajaran beliau tentang 4 kebenaran mulia yang membawa kita kepada kebahagiaan tertinggi, yaitu Nibbana, yang harus kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Utamanya adalah jalan mulia berunsur 8, jalan tengah yang membawa kepada akhir dari segala bentuk penderitaan. Selamat memperingati Hari Asada 2565 tahun 2021. Semoga kita semua berbahagia. Sabisata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.